Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sipyasia Munsiri. Teman-teman, pada video kali ini masih tetapnya membahas terkait prediksi soal uji kompetensi NES dan etika keperawatan. Oke, langsung saja teman-teman, kita bahas soalnya. Seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang bedah dengan pasca appendektomi hari kedua. Pasien mengeluh nyeri pada luka operasi, setelah nyeri 6, wajah melingai, pasien susah tidur dan mengeluh mual serta nafsu makan berkurang. Tekanan darah 130/80, respirasi 24, nadi 98, suhu 37,5. Tampak lemah dan gelisah. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ini terkait masalah keperawatan apa ya, teman-teman? Nyeri akut, B risiko infeksi, C defisit nutrisi, D gangguan pola tidur, atau E intoleransi aktivitas. Ini apa nih jawabannya teman-teman? Oke, ini jawabannya A ya, nyeri akut. Kenapa nyeri akut? Oke, di sini kita lihat teman-teman ya. Jadi pasien ini seorang perempuan usia 22 tahun, dia itu post-op appendix ya, di kedua. Nah, dengan mengeluh apa? Mengeluh nyeri. Nah, ditandai ya skalanya itu 6. Nah, apabila nanti kita temukan pasien mengeluh nyeri dengan skala nyeri 6 ya, dari 6 ke atas gitu ya, itu kan, nah itu pasti itu kita eh, dipastikan ya, pasti mengarah ke nyeri gitu ya teman-teman. Tapi tetap harus dilihat dulu dari kasusnya ya. Ini yang prioritasnya nyeri kah atau apa gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan kita dapat terlihat ya teman-temannya, post op appendix mengeluhnya nyeri skala nyeri 6 ya. Terus juga di sini itu pasien susah tidur ya karena nyeri kan ya teman-teman, wajahnya itu sedikit meringis gitu ya. Nah, berarti di sini tampak ya, kita terlihat ya. Berarti ini pasiennya itu, seorang perempuan itu, dia itu masalahnya itu nyeri akut ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Perawat meminta kepada kepala ruang untuk dijadwalkan kerja pada shift malam dan melanjutkan ke shift pagi. Dengan alasan jarak rumah jauh dari rumah sakit, kepala ruang menolak permintaan tersebut dengan pertimbangan beban kerja dan pasien safety ya. Nah, kepala ruang meminta kepada perawat agar berdinas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ya, jadi di sini ada permintaan perawat, tapi kepala ruang itu menolak ya permintaannya, dan juga kepala ruang itu meminta semua perawat itu yang berdinas itu sesuai jadwal ya yang telah ditetapkan. Nah, gaya apa nih, gaya kepemimpinan apa nih yang diterapkan ya oleh kepala ruang tersebut? A. Autokratik, B. Demokratik, C. Laissez-faire, D. Transaksional, E. Transformasional. Ini apa nih teman-teman jawabannya? Oke, ini jawabannya A ya. Autokratik. Kenapa A, teman-teman? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, pada gaya autokratik itu pemimpin melakukan kontrol maksimal terhadap staf. Nah, membuat keputusan sendiri dalam menentukan tujuan kelompok. Nah, di sini contohnya itu kepala ruang menetapkan jadwal dinas. Nah, sanksi sesuai aturan tanpa mempertimbangkan alasan staf perawat yang mengajukan izin. Ya, jadi ini lebih ke otoriter ya teman-teman ya. Yaitu tidak mempertimbangkan bawahannya. Jadi gimana dia gitu ya. Gimana seorang pemimpin aja gitu. Tanpa memperhatikan pertimbangan yang lainnya. Nah, apabila demokratik, ya, pemimpin mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Jadi ini lebih demokrasi. Terus laissez-faire ini pemimpin memberikan kebebasan bertindak. Jadi dia itu seorang pemimpin itu memberikan kebebasan bertindak, menyerahkan
perannya sebagai pemimpin kepada bawahannya. Nah, tanpa diberi petunjuk atau bimbingan serta pengawasan. Nah, itu masuk ke laissez-faire ya. Nah, apabila model kepemimpinan traksional itu kepemimpinan untuk memotivasi para pengikut ya. Jadi dia itu mempengaruhi terhadap komitmen kerja perawat. Nah, selanjutnya pemimpin transformasional. Nah, apabila transformasional itu pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi, ya. Dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya ya. Jadi jawabannya itu autokratik ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Seorang mahasiswa keperawatan membuat laporan kasus pasien dengan asma untuk dijadikan kelolaan dan seminar kasus yang diselenggarakan di kampus. Pada saat menulis identitas, perawat tersebut lupa menggunakan nama inisial. Apakah prinsip etik yang terlibat pada kasus tersebut? Nah, ini kasus etik ya. Kasus etik apa nih eh, yang yang terlibat pada kasus tersebut ya teman-teman ya. Jadi di sini seorang mahasiswa itu akan membuat laporan kasus gitu ya teman-teman ya. Laporan kasus atau seminar kasus, namun dia itu lupa menggunakan nama inisial ya teman-teman. Oke, ini jawabannya A, otonomi, atau B, beneficence, atau C, confident, D, fidelity, E, non-malfeasance. Ini apa nih jawabannya teman-teman? Oke, ini jawabannya C ya, confident. Kenapa? Oke, kita lihat nih pembahasannya. Otonomi yaitu suatu keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri ya. Jadi kita menghargai hak ya, karena pasien itu mempunyai hak sendiri ya teman-teman, atau mempunyai otonomi sendiri. Terus beneficence. Nah, ini beneficence yaitu jadi dalam sesuatu hal itu kita harus melakukan apa hal yang terbaik ya, hal yang baik. Nah, dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Terus ini confident. Nah, tadi kan kenapa sih confidentiality ya? Nah, jadi confidentiality itu kerahasiaan ya. Jadi suatu kerahasiaan atau upaya pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan untuk dapat mencapai informasi. Jadi kita harus jaga rahasianya, kerahasiaannya, privasinya. Nah, itu kan udah kelihatan ya teman-teman ya. Selanjutnya fidelity, apa tuh fidelity? Menghargai janji atau komitmen ya teman-teman. Nah, apabila nanti teman-teman apa sudah praktek ya ke lapangan gitu ya, kita harus menepati janji ya teman-teman. Apabila kita udah janji pada klien kita ya teman-teman ya. Selanjutnya non-mafia. Nah, ini non-mafia yaitu melarang tindakan yang membahayakan ya, atau yang mencederai ya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya confidentiality ya, kerahasiaan. Oke, selanjutnya ANB dibawa ibunya ke poliklinik tumbuh kembang anak untuk pemeriksaan. Hasil pengkajian tanggal lahir 24 November 2018, berat badan 10 kg, tinggi badan 80 cm, perawat akan melakukan screening perkembangan pada hari ini tanggal 4 Oktober 2020. Berapakah usia anak pada kasus tersebut? Oke, ini terkait usia anak ya teman-teman ya. A 1 tahun 9 bulan 9 hari, B 2 tahun 1 bulan 20 hari, C 1 tahun 9 bulan 10 hari, D 2 tahun 9 bulan 10 hari, E 1 tahun 10 bulan 10 hari. Ini apa nih jawabannya teman-teman? Nah, ini jawabannya E ya teman-teman ya, 1 tahun 10 bulan 10 hari. Gimana nih caranya? Oke, jadi kita di sini akan melakukan apa? Screening ya, screening perkembangan. Nah, tapi kita pengen mengetahui apa usia anak tersebut ya, berapa tahun ini usia anaknya gitu ya. Nah, maka pada saat kita pengkajian itu, kita masukkan teman-teman, ya. Kita masukkan apa pada saat
yaitu apa tanggal lahirnya ya teman-temannya. Tanggal lahirnya kita masukkan di sini ya, 2018 bulan 11 tanggal 24. Nah, pada saat kita kaji juga masukkan ya tanggal berapa kita mengkaji. Ini kan 4 Oktober 2020. Jadi ini tahun kan 2020, bulan 10 ya, Oktober tanggal 4. Oke, maaf ya teman-teman, sedikit berisik di sini. Oke, jadi kita di sini bagaimana caranya? Oke, kita kurangi ya teman-teman. Oke, kita kurangi. Ini awalnya kita hari dulu. Ini 4 ya. 4 dikurangi 24 itu kan nggak bisa ya teman-teman. Nah, maka 4 ini kita pinjam. Pinjam ke bulan. Nah, maka satu bulan itu berapa hari? 30 hari kan teman-teman. Nah, ini berarti kan 4 ini kita tambahkan 30, berarti jadi 34. Maka 34 dikurangi 24 itu 10 ya. Hingga sudah 10 hari. Nah, ini berarti kan berkurang ya teman-teman, jadi 9. 9 kurangi 11 ini kan nggak bisa ya teman-teman ya. Maka pinjam juga ke tahun. Nah, tahun ke bulan itu berarti kan setahun itu 12 bulan ya teman-teman. Nah, maka 9 tambah 12 itu 21. Nah, maka 21 ini dikurangi 11 jadi berapa? 10 ya teman-teman ya. Jadi 10 bulan. Nah, udah nih, ini tadi dipinjamkan teman-teman. Ini jadi 2000 berapa? 2019 ya, dipinjam satu. Nah, maka 2019 dikurangi 2018 jadi 1 tahun. Jadi jawabannya 1 tahun, 10 bulan, 10 hari. Oke, next ya teman-teman ya. Balita laki-laki usia 4 tahun dibawa ke rumah sakit karena kejang. Saat di rumah hasil pengkajian, anak memiliki riwayat kejang demam. Demam sudah 3 hari, batuk, pilek, anak tampak lemah, suhu tubuh 39, napas 35 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Risiko cedera, B. Risiko infeksi, C. Hipertermi, D. Intoleransi, aktivitas, E. Pola nafas tidak efektif. Oke, teman-teman, kita lihat nih, ini terkait masalah keperawatan ya. Oke, kita lihat ya, di kasus ini ada balita 4 tahun ya, dibawa karena kejang saat di rumah. Nah, ini kan berarti udah ya, apa, pos kejang gitu ya teman-teman ya, udah terjadi kejang gitu tuh. Nah, pada saat pengkajian ini anak ini memiliki riwayat kejang. Ya, nah ini demamnya, lihat teman-teman. 39 ya suhunya ya. Ini pasti demam kan. Ya. Nah, suhu dengan seperti ini akan mengakibatkan kejang, teman-teman. Nah, maka permasalahannya itu apa? Hipertermi. Kita harus prioritaskan hipertermi ini ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya apa? C ya. Oke, lanjutkan. Bayi perempuan usia 1 hari dirawat di NICU dengan riwayat persalinan normal. Dengan usia gestasi 32 minggu. Hasil pengkajian bayi tampak lemah, refleks hisap dan mengalami lemah, napas 60 kali per menit. Ibu mengatakan ASI sudah keluar. Bagaimanakah cara pemberian ASI pada kasus tersebut? A. Menggunakan OGT, B. Menyusui langsung pada ibu, menggunakan sendok, menggunakan pipet, atau menggunakan dot. Oke, teman-teman, ya, kita lihat di sini. Ini usia gestasinya itu 32 minggu, teman-teman. 32 minggu, ya. Selanjutnya ini hasil pengkajian itu bayi tampak lemah, refleks hisapnya itu menelan lemah. Nah, berarti ini belum dianjurkan untuk langsung ya, langsung apa ASI ibu. Nah, berarti apa? Kita anjurkan atau kita berikan ya, menggunakan apa? Menggunakan OGT ya, teman-teman ya. OGT. Oke, jadi jawabannya A, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Anak perempuan usia 10 tahun dirawat di ruang perawatan dengan diagnosa HIV. Hasil pekajian, anak sering bertanya kepada perawat, mengapa harus selalu minum obat, dan anak ingin mengetahui penyakitnya. Namun, nenek pasien melarang perawat untuk memberitahukan penyakitnya. Apakah dilema etik yang terjadi pada kasus tersebut? Fidelity, justice, beneficence,
non-malfiance atau confidentiality. Kayak ini apa teman-teman? Oke, ini jawabannya confidentiality. Kenapa confident? Oke. Kenapa confident teman-teman? Oke, jadi di sini kita lihat ya. Kita lihat di dalam kasus. Di dalam kasus ini, jadi si anak perempuan ini diagnosa HIV, didiagnosa HIV teman-teman. Terus anak itu bertanya ke perawat, mengapa? Apa sih penyakit yang saya derita gitu. Nah, namun ya di sini neneknya itu melarang perawat untuk memberitahukan penyakitnya. Nah, berarti kan ada apa di sini? Ada suatu yang memang keluarga meminta untuk tidak memberitahukan penyakitnya itu gitu. Berarti apa? Ada suatu yang memang harus apa dijaga kerahasiaannya gitu ya, teman-teman ya. Itu jawabannya. Oke, selanjutnya seorang laki-laki berumur 27 tahun masuk IGD mengalami luka bakar pada tangan kanan klien. Dialami sejak 6 jam yang lalu. Luka bakar tidak nampak adanya bulai berwarna abu-abu dan pada saat disentuh tidak terasa nyeri. Apakah derajat luka bakar yang dialami pasien pada kasus di atas? Derajat 1, derajat 1A, derajat 3, derajat 2A, derajat 2B. Oh, ini langsung ya teman-teman. Jadi jawabannya yaitu C ya, derajat 3. Oke, kenapa nih derajat 3? Oke, kita lihat nih grade-nya ya teman-teman. Jadi di sini itu ada derajat kedalaman luka bakar. Nah, teman-teman di sini dapat lihat ya. Jadi grade 1 itu apa hanya mengenai lapisan atas kulit epidermis. Nah, biasanya itu gejala atau kuatnya itu ada fever itu ini panas ya teman-teman ya, sedikit panas dan juga ada nyeri ya, tapi tidak terdapat bulai ya teman-teman ya. Nah di sini kan nampak ada bulai, berarti ini bukan derajat 1 ya teman-teman ya. Kedua, partial thickness burn. Nah ini mengenai epidermis dan sebagian dermis. Nah biasanya itu lembab, kulit merah, eh, terus juga ada nyeri gitu ya. Terus ada bulai juga gitu ya. Di sini itu eh, tidak nampak bulai ya. Berarti ini bukan grade 2. Oke, kita lihat grade 3. Mengenai seluruh lapisan kulit. Nah, kering, putih coklat tua hitam, cerah, tidak nyeri gitu ya. Nah, berarti apa di sini? Oke, kita lihat. Di sini luka bakar tidak nampak adanya bulai ya, tidak nampak gitu kan ya teman-teman ya. Oke, ini tidak ya. Warna abu-abu, oke ada nih disentuh tidak rasa nyeri, tidak nyeri. Oke, berarti ini grade 3 teman-teman ya. Oke, lanjutkan. Seorang anak umur 5 tahun masuk UGD dengan keadaan sulit bernapas akibat tersedak biji rambutan. Pasien tampak sianosis dan memegang lehernya. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Pasang mekolar, pasang oksigen, jauh trust, suction, atau Heimlich manuver. Oke, tentu saja ini apa teman-teman? Tindakan Heimlich manuver ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan berusia 32 tahun dirawat di ruang dengan keluhan muntah, muntah, dan diare sejak 3 hari yang lalu. Klien mendapat terapi cairan NaCl 0,9%, 30 tetes per menit dengan infus set 1 cc 15 tetes. Berapakah volume cairan yang masuk ke tubuh klien selama 3 jam? 250 mili, 300 mili, 315 mili, 340 mili, 360 mili. Oke, apa nih jawaban teman-teman? Ini jawabannya 360 mili dari mana nih? Kayak kita di sini kan dicari apa? Jumlah cairan ya atau volume cairan. Nah, berarti jumlah cairan atau volume cairan itu sama dengan order tetesan dikali jam pemberian ya. Order tetesan dikali jam pemberian eh, dikali 60 menit. Nah, maka dibagi faktor tetes ya, teman-teman ya.
Oke, nah di sini ya jumlah CL itu berarti kan kita udah ketahui ya, ini tinggal dimasukkan saja. Nah, maka akan nampak gitu ya teman-teman ya 5.400 ini dibagi 15. Nah, maka jawabannya 360 mili. Oke, jadi jawabannya E. Oke, mungkin teman-teman alhamdulillah sudah selesai pada video pembahasan kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semangat untuk pejuang STR, mudah-mudahan kompeten ya teman-teman ya. Terus berjuang, jangan putus semangat. Mohon maaf apabila dalam video ini kurang begitu greget ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.